menikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah umat yang bersukacita ketika boleh datang beribadah kepada Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan ketika pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk kami dapat menaikkan rasa syukur kami oleh segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau sudah lahir bagi kami Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, maka kami bawa pagi hari ini sukacita Natal untuk kami datang kepada Engkau. Kami siap menaikkan pujian kami Tuhan. Kami siap menaikkan penyembahan kami Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja atas ibadah pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, maka Tuhan kami boleh masuk di dalam hadirat, menikmati semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami.
Yes, yes, yes. Bekerjalah Roh Kudus atas setiap kami pagi hari ini. Biarlah segala. Di saat
masih tetap bangkit berdiri. Karena kita akan merayakan Natal penuh dengan sukacita. Yuk, kita percaya saat ini dari pulau-pulau dan dari benua terdengar pujian bagi Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Katakan tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Terdengar pujian bagi Tuhan Allah kita. Dia datang sebagai Raja buat kita semuanya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Kita percaya bahwa saat ini dari pulau-pulau dan benua terdengar pujian bagi Tuhan. Dan saat ini pun kita yang ada di tempat ini, mari kita bawa rasa syukur kita. Kita puji Dia dengan sepenuh hati kita. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja.
kita akan berdoa syafaat pagi hari ini. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini masih Engkau layakkan untuk ibadat. Terlebih-lebih Tuhan, di penghujung tahun ini masih Engkau layakkan kami. Masih kami boleh menikmati kuasa-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati pujian ini Bapa. Kami yakin kalau Engkau adalah junjungan kami yang luar biasa Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup berperkara bagi kami Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau bukan Engkau Tuhan yang boleh menuntun menyertai setiap kami, kami yakin kami tidak ada apa-apanya Bapa tanpa Engkau. Biarlah Tuhan hati kami terus melekat sampai di tahun penghujung tahun ini Bapa. Dan kami rindu Tuhan seluruh jemaat-Mu menikmati juga sebagaimana kami di tempat ini Bapa. Tuhan pagi ini Tuhan kami berdoa khusus untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Di mana beliau Engkau tempatkan Bapa. Bagaimana Tuhan Ketua BP pusat Tuhan, yaitu hamba-Mu Pendeta Abian Ruben Adi Abraham Bapa. Demikian juga Ketua BP di Jawa Tengah Tuhan, hamba-Mu Pendeta Andreas Tuhan, di mana Engkau tempatkan beliau juga Bapa. Demikian juga untuk Ketua Perwil Baradaya Bapa, Pak Betrek Rusti Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sertai dan pimpin roh kepadamu Tuhan. Demikian juga untuk hamba-Mu Bapak Gembala kami Pak Kartomius juga Tuhan. Biarlah Engkau tilik dan pimpin setiap mereka apa yang dilakukan di dalam melayani Engkau, di dalam merindukan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Terus nyatakan kuasa-Mu. Kami yakin bahwa Engkau tidak akan pernah tinggal diam untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kalau Engkau selalu ada dengan kami melalui beliau-beliau ini Tuhan, termasuk Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan tangisan mereka Tuhan, Engkau yang akan tampung di kirbat-Mu yang kudus Bapa. Pagi ini juga Tuhan kami teringat juga Gembala pembina rohani kami Tuhan. Baik hamba-Mu Pendeta Niko Rajo Tuhan, baik pendeta muda yaitu Ibu Mulyani Swarna Tuhan. Kami serahkan juga kepadamu Bapa. Biarlah Engkau terus menuntun juga menyertai. Berikan terus pewahyuan baru mengalir atas mereka Bapa. Saat pagi ini Tuhan kami bersyukur kalau kami bisa membawa korban ucapan syukur kami Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pergumulan kami. Baik apabila di tengah-tengah kami ada yang membawa beban berat yang kami tidak tahu, namun Engkau segala-galanya bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau berkarya atas mereka semuanya Tuhan. Pagi ini kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah melakukan perayaan Natal tanggal 20 Tuhan. Sekalipun mungkin ada kekurangan sana sini Tuhan, namun kami yakin Engkau tidak pernah membiarkan kami semuanya, khususnya untuk panitia Natal Bapa. Kami berdoa jangan nanti ada hal-hal yang membuat mereka kecewa, namun tutup bungkus setiap hati mereka dengan kuasa darah-Mu Bapa. Karena yakin Tuhan Engkau akan pakai terus mereka semuanya Tuhan. Engkau akan menyatakan lebih lagi di dalam kehidupan mereka. Dan berkat Natal begitu dahsyat Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Lalu sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah urapan-Mu, kuasa-Mu mengalir bagi hamba-Mu Tuhan Ibu Yana. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu ada dalam kehidupannya. Dan lidah bibirnya Engkau pakai menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan. Pagi ini Tuhan kami bersyukur juga Tuhan untuk kota kami Purbalingga yang sudah merayakan ulang tahun Tuhan begitu dahsyat Bapa. Demikian juga untuk bangsa negara kami, kota kami yang saat ini
Dahsyat Bapa, kami yakin Kau akan lawat mereka, gereja-gerejamu ya Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu untuk mereka sekalipun mungkin tidak merayakan perayaan Natal Tuhan, namun mengingat kebaikan-Mu, kelahiran-Mu yang luar biasa Bapa. Kami serahkan pagi ini ibadah raya ini Tuhan, seluruh hamba-Mu yang ambil pelayanan apapun Tuhan, Kau memberkati Bapa. Kami serahkan juga persiapan perayaan Natal untuk ibadah besok Bapa. Kami mohon juga tuntunan-Mu dan pimpinan-Mu juga Bapa. Pagi yang indah ini Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan kami sepekan ini kepadamu sampai tutup tahun Tuhan, dan kami akan merasakan juga tahun baru yang akan kami song-song bersama Bapa. Inilah Tuhan ucapan syukur kami bersama, kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita juga akan diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita sebagai tempat terindah buat firman Tuhan. Dan kita akan sambut dengan pujian, hidupku adalah penyembahan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri semuanya. Ku bawa
di hadapan Tuhan. Katakan ku tahu hidupku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kalau kami menyadari bahwa hidup kami ini adalah penyembahan kepadamu, biarlah apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan, waktunya buat kami untuk kami mendengar isi hati. Waktunya buat kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau di momen Natal ini. Urapi hamba-Mu. Hamba butuh pengurapan Tuhan. Dan Engkau sampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Segala tipu muslihat iblis yang mencoba membuat kami terlewatkan dengan firman, waktu ini, jam ini, kuasa apapun yang bukan dari Tuhan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Ambil alih Roh Kudus supaya kami bisa nangkap firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar dan lakukan firman. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tengok kanan kirinya dulu, katakan selamat pagi, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Natal. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya. Selamat pagi semuanya, shalom. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita ada hampir di penghujung tahun 2023 dan bersyukur kalau hari ini kita masih bisa Natal di tahun ini. Amin. Dah, atas nama pribadi, keluarga dan gembala mengucapkan selamat Natal buat kita semuanya. Dan biarlah kita rindu bahwa kita terus mempersembahkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa damai sejahteranya Natal itu dimanapun kita berada. Amin. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau tanya, sampai hari ini berapa kali kita merayakan Natal? Ya, sampai hari ini berapa kali Bapak Ibu Saudara merayakan Natal? Ya,
Ada yang bisa jawab? Untuk tahun ini saja. Ada yang bisa jawab? Oh, aku sudah 2 kali, ya kan? Aku sudah 5 kali gitu ya. Aku sudah 6 kali gitu ya. Atau hari ini baru kali ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang didapat ketika kita merayakan Natal? Apa yang kita dapat? Pasti ada banyak hal ya. Wow, makanannya enak gitu ya. Oh, acaranya bagus. Oh, khotbahnya bagus gitu ya. Nah, tapi saya berharap bukan hanya itu yang kita dapat saat kita merayakan Natal, tetapi ada sesuatu yang kita dapat dari firman Tuhan itu yang kita bawa pulang untuk kita bisa renungkan sama-sama. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema Natal baik dari GBI, dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia ataupun di bawah pembinaan Pak Niko itu mengambil tema yang sama, yaitu tema Natal tahun 2023 adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Nah, ada banyak hamba-hamba Tuhan, makanya tadi saya tanya sudah berapa kali untuk Desember ini sudah merayakan Natal. Saya percaya dengan tema yang sama, pasti hamba-hamba Tuhan juga mengumpas, menguraikan, menerangkan tema itu dengan berbeda-beda. Nah, hari ini saya akan menerangkan firman Tuhan, saya akan sampaikan firman Tuhan dengan apa yang saya renungkan. Saya minta tuntunan Tuhan, di mana hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Memuliakan Allah di Momen Natal. Memuliakan Allah di momen Natal. Kita mau lihat sama-sama di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Ya. Yang bawa Alkitab silakan buka, dan yang tidak bisa kita sama-sama simak di depan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan mengupas bagaimana saat ini kita harus memuliakan Allah di momen Natal ini, ya. Jadi yang pertama adalah momen Natal kita, bagaimana caranya kita bisa memuliakan Allah. Yang pertama adalah memuji Dia. Sama-sama katakan, memuji Dia. Kalau kita lihat ayat 13 dan ayat 20 itu ada dua kata-kata yang diulang. Memuji Dia, ya, memuji Dia. Nah, kalau kita melihat di situ,
ada segerombolan para gembala ada di belantara padang belantara tengah malam, dan saat itu satu malaikat Tuhan berkata kepada mereka, gembala-gembala itu berkata begini, dalam keadaan yang gelap dan kemudian ada terang malaikat Tuhan, dan saat itu mereka ketakutan, dan malaikat Tuhan berkata, jangan takut, hari ini aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ya, bagi seluruh bangsa. Dan hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu nanti akan melihat ada tandanya bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di palungan. Kamu akan melihat itu. Dan saat itu malaikat di surga, segerombolan besar malaikat surga memuji Tuhan dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Yang pertama, lewat momen Natal ini saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita harus buat untuk Tuhan di momen Natal? Yaitu memuji Dia. Ingat, di momen Natal ini Tuhan mengingatkan kita ada satu kata-kata pujian bagi Tuhan. Lewat Natal ini Tuhan ingatkan kembali bahwa ada puji-pujian yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ada puji-pujian yang harus dinaikkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, liturgi kita, kekristenan itu tidak terlepas dari yang namanya pujian. Betul? Saat kita meninggal, apa yang dilakukan? Ada pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Saat sukacita, apalagi akan ada puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Betul? Jadi antara suka dan duka, liturgi kita, kekristenan tidak terlepas dari yang namanya puji-pujian di hadapan Tuhan. Dan itu puji-pujian itu adalah sesungguhnya menyenangkan hatinya Tuhan. Ada sesuatu ungkapan di dalam hati kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Ada sesuatu syukur kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Ada penyembahan kita kepada Tuhan saat kita memuji Tuhan. Jadi puji-pujian itu sesungguhnya tidak terlepas dalam hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Dan momen Natal ini Tuhan ingatkan kembali dengan puji-pujian di dalam hidup kita. Selain pujian itu ada dalam liturgi kita orang Kristen. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa di dalam Mazmur 22 ayat 4 Tuhan berkata, aku bertahta atas pujian umatku. Setiap kali ada puji-pujian yang dinaikkan Tuhan, akan ada puji-pujian yang ketika kita naikkan puji-pujian di hadapan Tuhan, Tuhan bertahta atasnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat Tuhan bertahta di dalam pujian kita umatnya, apa yang Tuhan lakukan? Ada hadirat Tuhan yang turun saat kita memuji Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang turun saat kita memuji Tuhan. Pernah kita nyanyi? Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhilah aku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat Tuhan turun saat kita memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita saat kita sakit dan kita berkata, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Saat itu kita sedang sakit-sakit. Saat itu kita sedang enggak karuan rasanya. Tetapi ketika kita nyanyi, ini hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Apakah Tuhan tidak akan bekerja di dalam kita saat kita sakit? Mungkin saat kita, khususnya pendoa-pendoa ini seringkali kalahkan iblis, mengusir setan, mengusir kuasa kegelapan. Katakan, dalam
Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Iblis kalah. Saat apa? Saat kita memuji. Atau saat kita mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami tidak ada jalan keluar sama sekali. Dan kita berkata, ku percaya Engkau dapat menjadi jalan. Ku percaya padaku dapat Kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat Kau pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Saat kita mungkin hari-hari ini nggak tahu apa yang harus kita buat, tetapi saat kita belajar duduk di bangku Tuhan dan berkata, aku percaya Tuhan, sekalipun aku belum melihatnya, sekalipun aku belum memegangnya, sekalipun aku belum melihat apa yang Tuhan mau kerjakan, tapi aku percaya. Saudara, atau saat kita di dalam hari-hari ini menghadapi kebimbangan dalam hidup kita, nggak ada damai sejahtera, dan kita tersungkur dengan berkata, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Jadi saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, puji-pujian lewat Natal ini Tuhan ungkit, Tuhan ingatkan kita kembali untuk kita berbenah dengan puji-pujian kita. Karena di dalam pujian ada kuasa Tuhan, di dalam pujian ada kemenangan Tuhan, di dalam pujian ada kesembuhan Tuhan, di dalam pujian ada damai sejahteranya Tuhan, di dalam pujian akan ada jalan keluar yang Tuhan akan katakan, yang akan tunjukkan di dalam hidup kita. Sehingga lewat Natal ini Tuhan mau katakan, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Karena hari-hari ini saya percaya kesulitan itu pasti dialami oleh siapapun. Tetapi anak-anak Tuhan, Tuhan mau katakan, duduk, nyembah, puji Tuhan. Karena disitulah hadirat Tuhan terjadi. Kita akan melihat cara Tuhan bekerja. Caranya Dia bekerja dalam hidup kita itu dahsyat di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ayo lewat Natal ini, Tuhan mau ingatkan kita Bapak Ibu Saudara. Seberapa sering kita memuji Tuhan. Mungkin kita berkata, kalau aku memuji Tuhan ya kalau aku pasti gereja. Kalau aku cool baru aku memuji Tuhan. Kalau aku kumpul sama-sama ya aku memuji Tuhan. Ingat, Tuhan ingatkan hari ini lewat Natal. Pujian yang Tuhan mau naikkan adalah dari diri kita pribadi dengan Tuhan. Jangan dibatasi hanya kita di gereja, amin. Jangan dibatasi saat kita ada di kul, kita ada di ibadah, tetapi pribadi kita, mau dengan nyapu kita bisa memuji Tuhan, dengan nyopir kita memuji Tuhan, kita bisa di jalannya peda kita bisa memuji Tuhan, masak bisa memuji Tuhan, kerja bisa memuji Tuhan, amin. Nah itu yang Tuhan ingatkan hari-hari ini. Ingat, di dalam pujian kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan, ada kuasa, ada hadirat Tuhan, karena Dia bertata atas pujian umatnya. Karena kita sedang bukan memuji manusia, kita memuji Raja di atas segala raja. Dan Tuhan berkata, saat umatku memuji, aku bertata atasnya. Tuhan hadir, amin. Jadi lakukan puji-pujian itu dan dengan sungguh-sungguh, dan seberapa serius kita memuji Tuhan hari-hari ini. Saya masih melihat loh, kalau memuji Tuhan tuh saya kadang nangis. Kalau memuji Tuhan tepuk tangannya nggak dipakai untuk memuji Tuhan. Apalagi angkat tangan, masih malu-malu untuk Tuhan, gitu kan? Kadang di gereja pun nggak nyanyi sama sekali, berdiri, nyanyi enggak, tepuk tangan enggak. Saudara, saya pun, makanya saya berkata bahwa jangan sepelekan puji-pujian.
Jangan sepelekan puji-pujian saat kita sembah Tuhan. Orang kadang gak ngerti apa itu hadirat Tuhan. Orang kadang gak merasakan bagaimana hadirat Tuhan. Kalau kita mengerti, kenapa sih kok itu nangis, nyanyi nangis gitu ya saudara. Karena gak pernah rasakan hadirat Tuhan. Coba alami secara pribadi. Ketika engkau menyembah, angkat tanganmu, puji, buka mulut kita untuk kita sembah Tuhan. Sehingga kita akan merasakan itulah hadirat Tuhan turun atas kita. Amin. Sekali lagi saya terus saya katakan bahwa hari-hari ini sulit Bapak Ibu. Semua usaha, semua kegiatan itu mengalami kesulitan. Tetapi ingat, duduklah di bawah kaki Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Sembah Tuhan. Saat engkau bekerja bisa setel pujian. Saat engkau melakukan apapun bisa memuji Tuhan. Baik dengan mulutmu, dengan hatimu. Untuk memuliakan Tuhan. Itu yang pertama Bapak Saudara. Yang kedua, yuk kita mau lihat bagaimana kita memuliakan Tuhan di momen Natal ini. Yang pertama, memuji Tuhan. Tuhan ingatkan hari-hari ini pujianmu di hadapan Tuhan. Ayo buka lagi hatimu. Ayo pegang pakai tanganmu. Ayo pakai mulutmu untuk memuji Tuhan. Pakai tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Jangan malu saat kita memuji Tuhan. Pak, kemarin pendeta Semi Mendik berkata, kalau suara kita fals jangan takut, Tuhan masih sayang dengan kita. Amin. Itu ya yang Tuhan katakan. Yuk yang kedua, bagaimana kita memuliakan Allah di momen Natal ini? Yang kedua adalah ambil bagian di dalamnya. Ayat 15 dan 16 berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16 berkata, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan, bahwa setelah mereka mendengar apa yang malaikat sampaikan kepada mereka, mereka itu bergegas-gegas. Mereka mencari seperti apakah benar yang dikatakan malaikat itu. Mereka lari, mereka pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi. Nah, saat itu ternyata mereka melihat bahwa benar apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Jadi saya mau katakan gini, kelahiran itu biasanya itu dirayakan, betul? Bukan kematian. Kalau kematian itu biasanya ya paling setahun, 2 tahun, 3 tahun, habis itu sudah gitu ya. Kalau kelahiran itu dirayakan biasanya tiap tahun begitu ya. Nah, Natal di aliran GBI itu identik untuk dirayakan, sekalipun hari-hari besar yang lain juga dirayakan, tapi Natal itu biasanya lebih meriah daripada Paskah, kenaikan, bangkitan, kenaikan dan turunnya Roh Kudus gitu ya. Nah itu, jadi kita mau belajar daripada gembala ini. Ketika Natal pertama, ingat, ketika Natal pertama, gembala ini berperan penting di dalam merayakan Natal. Melihat kelahiran Sang Juru Selamat itu, apa yang dilakukan? Dia bergegas-gegas, dia mencari bayi itu, Juru Selamat itu di palungan, di Bethlehem. Dan saat itu mereka ini dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang pertama untuk menyelesaikan, untuk merayakan Natal yang pertama. Jadi untuk merayakan Natal itu dibutuhkan segala sesuatu persiapannya Bapak Ibu Saudara, betul? Jadi kalau gembala tadi tidak datang ke kandang Bethlehem itu, maka tidak akan ada perayaan Natal yang pertama. Jadi ingat bahwa perayaan itu dibutuhkan segala persiapan, yaitu baik biaya, baik acaranya, bahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya harus dipersiapkan untuk Natal itu. Dan sekalipun itu tidak mewah, tidak megah seperti Natal yang pertama waktu itu, dalam kesederhanaan, tapi yang pasti adalah ada orang-orang yang ambil bagian di dalamnya, di dalam perayaan Natal itu. Jadi, dan para gembala ini adalah orang yang pertama untuk merayakan Natal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bersyukur kita tanggal 20 kemarin kita bisa merayakan Natal. Dan ketika saya memimpin acara
doa sebelum pas gladi bersih dan mau mengawali kita mulai Natal, perayaan Natal. Saya ajak untuk semuanya kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan saya berkata begini, Tuhan, bagian kami sudah kami kerjakan. Sekarang bagian Tuhan untuk mengerjakan acara Natal ini dengan seturut dengan kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ketika saya berdoa menyembah Tuhan, saya itu selalu merasakan bahwa Tuhan lihat kita. Tuhan lihat dan Tuhan tersenyum. Itu yang saya rasakan bahwa ketika Tuhan, saya bilang gini, Tuhan terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih kalau Engkau ada bersama dengan kami. Dan Tuhan seolah-olah bilang begini, anakku, aku tahu apa yang kamu lakukan untuk aku. Aku tahu jerih lelahmu. Aku tahu kamu capek. Aku tahu semuanya bekerja sama untuk kemuliaan-Ku. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ketika kita mencanangkan bahwa biaya kita tahun ini besar, 80 juta. Orang banyak mencibir begini, kayak gini, zaman kayak gini, Natal kenapa besar-besaran? Kenapa mewah-mewah begitu? Kemudian kita cross check kembali semua panitia. Di situ kita tidak ada yang merasa ingin dimewahkan. Oh, GBI supaya besar, dikagumi banyak orang, diomong banyak orang. Enggak, kita cek semua para pengurus panitia, enggak ada yang pengen wah. Tetapi ketika berdoa, saya berdoa Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang begini, persembahkan yang terbaik menurutmu, persembahkan yang terbesar menurutmu, persembahkan yang termewah menurutmu, karena itu aku mau. Dan ingat, sebentar lagi kata Tuhan, kamu akan melihat sesuatu yang besar juga yang aku akan kerjakan dalam gereja. Itu yang saya tangkap. Sehingga ketika orang berkata Natal begini begitu, hati saya tenang dan saya bilang ke suami, saya bilang, Tuhan mau. Tuhan mau untuk kita kerjakan. Dan saudara tahu, ketika kita sembah Tuhan itu, Dia ada dan Dia melihat. Dan Tuhan berkata, aku suka. Aku suka. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, momen Natal ini Tuhan sesungguhnya mau ingatkan kita. Ambil bagian di dalamnya. Ketika kita merayakan Natal, jangan bilangin, wes lah pengurus saja, panitia aja yang kerja, semuanya yang kerja. Aku tak nonton saja. Saya berharap tahun depan, ketika ada panitia Natal, ketika kita merayakan Natal, kita bergegas. Seperti gembala ini berkata, aku jadi nomor 1 yang bergegas untuk merayakan Natal. Aku mau merayakan Natal yang sederhana ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, apa yang kita sudah ambil bagian di dalamnya, entah itu waktumu, entah itu biaya membantu donasi Natal, entah itu apa yang kita tampilkan, ingat Tuhan melihatnya. Dan Tuhan berkata kemarin, aku suka apa yang kamu lakukan. Saya merasakan Tuhan itu tersenyum. Ada satu sukacita tersendiri dalam diri saya ketika Tuhan tersenyum melihatnya. Dan Tuhan berkata, aku suka anakku. Saudara, ayo persembahkan buat Tuhan. Ingat, ayo kita ambil bagian di dalamnya. Jangan jadi menonton ya tahun depan ya. Kita ambil waktu pakai, aku mau Tuhan, aku bisa ini Tuhan, aku bisa itu Tuhan, aku mau untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan dulu. Haleluya. Next yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita memuliakan Allah di momen Natal? Yang Tuhan ingatkan tadi, yang pertama adalah memuji Tuhan. Yang kedua, ambil bagian di dalamnya, di dalam perayaan Natal itu. Yang ketiga, kita harus bersaksi. Ayat 17 dan 18,
berkata begini, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Gembala itu saat mereka dikasih tahu dari padang belantara kepada malaikat, dan mereka bergegas ke Bethlehem, ke kandang itu, dan mereka melihat apa yang terjadi di situ, apa yang dikatakan malaikat itu benar adanya. Mereka bercerita bahwa aku sudah mendengar dan aku melihatnya. Dan saat itu mereka bercerita kepada banyak orang dan mereka terheran-heran dengan apa yang mereka katakan. Jadi saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, berita Natal itu harus diceritakan, harus dikabarkan, harus diwartakan kepada banyak orang, karena Yesus itu datang ke dunia bukan hanya untuk orang Kristen. Catat baik-baik, Natal itu bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi kepada seluruh orang yang berdosa. Tuhan mau sampaikan bahwa Natal, keselamatan itu harus disampaikan pada banyak orang, dan supaya semua orang yang berdosa diselamatkan, supaya dunia ini mengenal akan juru selamat itu. Jadi tahun depan tugas kita bilang, besok ada Natalan loh di tempatku, datang ya, gitu ya, amin. Ada yang bilang begitu kemarin kepada temannya, keluarganya, saudaranya, begitu. Sampaikan, apalagi yang belum percaya Tuhan Yesus, supaya mereka percaya Tuhan Yesus. Dan manusia yang berdosa dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Yuk lihat, bisa tolong dilihat. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3 ayat 23. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan Yesus melihat manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan semua orang yang berdosa itu harus ke neraka, maka Allah yang di surga menjelma menjadi manusia untuk menjadi juru selamat, menyelamatkan kita semua orang yang berdosa. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita mau lihat ayat ini menjadi ayat di mana ada seorang yang bernama Amber Geiger pada tanggal 6 September 2018 ini diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, bahwa Geiger ini adalah seorang polisi di mana saat itu Geiger kecapean dan pulang malam. Saat itu ketika dia melihat apartemennya, ternyata apartemennya tidak terkunci. Ada seorang yang ada di situ di dalam apartemennya, dan dia secara spontan dia langsung menembak orang yang ada di apartemen itu. Ternyata dia salah kamar dan dia salah tembak orang. Dan saat itu dia harus dihukum 10 tahun di penjara. Dan ini kita mau lihat gara-gara ayat ini, maka dia diselamatkan. Kita mau lihat video ini. I forgive you, and I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. But I love you just like anyone else. And I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not gonna say anything else. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you.
I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. Thank you very much. Thank you. Suasana sidang yang tegang tiba-tiba diselimuti dengan atmosfer cinta kasih manakala Brian John mengucapkan pengampunan, memberikan pelukan kasih Kristus kepada Geiger, pembunuh kakaknya. Hampir semua orang terisak di sidang tersebut, tidak terkecuali sang hakim. Bahkan setelah itu, Hakim Tammy Kemp menghampiri Geiger dan menyerahkan sebuah Alkitab. Ia membukakan Yohanes 3 ayat 16 lalu berkata kepadanya, "Kamu hanya perlu iman sebesar biji sesawi. Kamu mulai dengan ini." Setelah itu mereka berpelukan. Hari itu, Amerika Serikat dan kita semua mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Seorang pembunuh yang patut dikutuki 7 turunan, namun menerima kasih yang tak terduga ketika pengampunan dilepaskan. Dan ketika kasih diberikan, orang-orang yang terpuruk dalam dosa dan rasa bersalah diangkat kembali dalam pemulihan. Semoga kita menjadi orang-orang yang melepaskan pengampunan supaya atmosfer di sekitar kita adalah atmosfer cinta kasih. Amin. Iya, puji Tuhan. Geiger harusnya menerima hukuman 10 tahun penjara karena membunuh kakak daripada tadi ya yang dipeluknya. Tetapi ketika kasih Tuhan itu melingkupi adiknya dan dia beritakan kepada Geiger tentang kasih Kristus, maka kasih itu mengalir juga buat Geiger dan dia diselamatkan untuk percaya Yesus juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, lewat Natal ini Tuhan mau bersaksi, kita mau bersaksi. Sampaikan kasih Kristus kepada banyak orang yang belum percaya. Sampaikan kasih Kristus kepada orang yang belum diselamatkan. Dan jangan dipek dewi gitu ya. Kita harus sampaikan kepada orang lain supaya orang lain juga diselamatkan. Amin untuk firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ingatlah bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di momen Natal ini apa yang kita buat? Tuhan mengingatkan 3 hal. Yang pertama, lewat puji-pujian kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Ayo, hari-hari ini banyak memuji Tuhan, banyak menyembah Tuhan. Kalau engkau pengen tahu apa artinya pujian penyembahan itu, dekat dengan Tuhan. Akan ada kuasa, akan ada hadirat Tuhan yang akan menyentuh hidupmu, yang akan mengubah hidupmu, yang akan menolong hidupmu, yang akan memperbarui hidupmu. Yang kedua, ambil bagian di dalamnya. Apapun yang dipersiapkan untuk Natal, Tuhan butuh orang-orang yang rindu bekerja sama bagi kemuliaan-Nya untuk merayakan Natal itu. Tuhan butuh biaya-biaya untuk menyelesaikannya. Tuhan butuh waktu kita untuk kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan sesungguhnya Dia melihat kita dengan apa yang kita buat untuk Dia. Dan Tuhan berkata, "Aku tahu anakku, apa yang kau buat untuk aku." Yang ketiga, bersaksilah ketika engkau merayakan Natal. Sampaikan kabar baik itu kepada semua orang yang berdosa,
semua orang yang belum percaya Yesus, supaya mereka boleh mengenal akan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Seperti alungan layakkanlah hatiku menyambut Tuhan, seperti emas
kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terus Engkau bekerja di setiap hati kami Tuhan. Terus Engkau setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus di akhir tahun 2023 ini kami terus mengambil suatu komitmen untuk kami berkata kami mau tetap mengasihi Engkau Tuhan. Karena di hari-hari Natal yang telah kami lewati, kami diingatkan tentang kasih-Mu yang begitu besar. Agar di tahun 23, di akhir tahun 23 ini Tuhan, memasuki di tahun yang baru 24, kami tetap berkata Tuhan, kami mau tetap mengasihi Engkau. Karena kasih yang begitu besar Kau telah nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu dan saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya setiap ketika kita datang dengan hati yang rindu dan haus akan Tuhan, maka lewat ibadah ini setiap kita boleh disegarkan. Roh-Mu dibuat untuk tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Kesetiaan setiap kita terus diperbaharui, supaya kita tetap terus melangkah dengan antusias bersama dengan Tuhan, sehingga kita terus boleh mengalami lawatan dan mujizat Tuhan terus dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu, lihat kuasa-Mu yang kudus dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya ibadah ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kami percaya semuanya karena pimpinan Tuhan di dalamnya. Oleh karenanya biarlah lihat ibadah kami Tuhan Yesus pagi hari ini, baik lihat pujian kami, lihat korban syukur kami, biarlah itu semuanya kami kembalikan tuh hormat dan kemuliaan dan kebesaran dan keagungan bagi nama-Mu. Dan kami juga bersyukur boleh diingatkan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Dalam momen Natal ini Tuhan, kami mau terus memuliakan nama Engkau lewat pujian-pujian yang kami naikkan kepadamu. Lewat momen Natal ini Tuhan Yesus, kami orang-orang yang mau terlibat di dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di kehidupan kami. Lewat momen Natal ini Tuhan, kami diberikan kesempatan oleh Engkau Tuhan untuk menceritakan tentang kasih Tuhan kami alami bagi dunia yang membutuhkan kasih-Mu, supaya dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang dibelenggu oleh dosa, mereka boleh mengenal kasih-Mu, mereka boleh percaya kepada-Mu, dan mereka boleh diselamatkan seperti apa yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Oleh karenanya setiap kami yang telah mendengar isi hati-Mu pagi ini, firman Tuhan itu tinggal diam hidup kami dan berakar membuat kami terus bangkit dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan yang datang dengan tubuh yang kurang sehat hari ini, Engkau jamah, pulihkan dan disembuhkan. Engkau yang datang dengan beban yang berat, percayalah Tuhan sumber kekuatan dalam hidupmu, supaya Engkau tetap bertahan dalam menghadapi proses dalam hidupmu yang hari-hari Engkau hadapi. Engkau yang hari-hari ini sedang mengalami kemunduran rohani, respon dingin, tapi mulai pagi hari ini dan seterusnya Roh-Mu dibuat menyala-nyala dalam Tuhan, sehingga setiap kesempatan ibadah pelayanan Engkau boleh melakukannya dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, yang melayani mau dilayani pagi hari ini tidak seorang pun yang Kau lewati, tapi semua yang boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar setiap kami akan kembali pulang, kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, agar setiap kami boleh kembali ke tempat masing-masing. Kami boleh kembali berjumpa dengan keluarga kami, dan Kau boleh menikmati sukacita Natal tahun 2023 ini bersama dengan keluarga kami. Kau boleh menikmati segala berkat-berkat-Mu, baik berkat jasmani rohani Tuhan yang telah Kau berikan buat kami. Kau boleh nikmati bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk berkat Tuhan yang
Engkau sudah curahkan bagi kami dalam ibadah kami, dalam momen Natal hari ini Tuhan. Kami percaya sukacitamu terus melimpah ke depan kami semuanya. Yesus kami berdoa, haleluya. Mari saudaraku kasih Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan hatimu, biar hatimu tetap tertuju kepada Dia, pribadi yang selalu menyertai kita dan mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang sentiasa memberikan berkat-Nya bagi kita sekalian, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani, baik dalam kehidupan pribadi, pas pribadi, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, maupun dalam pelayanan kita. Dia juga yang sentiasa memberikan perlindungan bagi kita semuanya. Dia juga yang sentiasa menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajah-Nya padamu dan beri engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih-Nya yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, menguatkan kita, meneguhkan kita,